Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam satu ayat ditegaskan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tetapi persoalannya adalah apakah selama ini sholat yang sudah puluhan tahun kita lakukan, kita bisa merasakan dengan sholat itu kita benar-benar perilakunya menjadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah benar setelah kita berzikir, kita merasa ketenangan? Allah menjawab bahwa sesungguhnya sholatnya dan zikirnya seseorang itu tidak akan punya pengaruh sedikit pun bagi pelakunya selagi mereka tidak mau menjaga lidahnya. Sholat tetapi masih juga menfitnah, masih juga menjelek-jelekan orang, masih juga berbohong, masih juga menyakiti perasaan orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin orang yang sholat tapi perilakunya seperti ini, sholatnya itu tidak akan mempunyai fungsi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu seperti ditegaskan dalam firman-Nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbauha adha. Kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membuat semangat bagi orang-orang yang tidak bersemangat, kata-kata yang bisa memberikan gairah bagi orang yang sedang lesu, memberikan spirit, dan selalu memberikan kata maaf kepada orang lain. Itu pahalanya jauh lebih baik daripada bersedekah tetapi diiringi dengan sikap yang tidak baik, yaitu selalu menyakiti perasaan orang lain. Dalam ayat ini disebutkan kata-kata sedekah. Mungkin selama ini kita hanya memahami makna sedekah itu yang bersifat materi. Kita bersedekah karena kita sudah menyumbang masjid.
Kita bersedekah karena sudah membantu orang yang memerlukannya. Padahal arti sedekah menurut hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meliputi seluruh kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya materi maupun imateri. Ketika ada salah seorang sahabat yang merasa cemburu kepada sahabat yang lain karena sahabat yang lain itu diberi kelebihan harta sehingga dia bisa bersedekah dengan hartanya itu. Kemudian sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, bagaimana saya bisa bersedekah? Padahal saya tidak punya apa-apa." Baginda Rasul menjawab, "Tahliluka sedekah." Kau membaca la ilaha illallah itu juga sedekah. Tasbihuka, tahmiduka, takbiruka juga sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan tabassumuka li akhika sedekah. Bahkan juga termasuk ngasih senyum terhadap saudaramu juga sedekah. Imatatul adza minat tariq sedekah. Menyingkirkan yang mengganggu yang ada di jalan juga sedekah. Jadi sedekah menurut hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meliputi seluruh kebaikan. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa seluruh kebaikan itu akan sirna begitu saja ketika kita tidak bisa menjaga lidahnya, ketika perilaku kita selalu menyinggung perasaan orang lain. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan, janganlah kau hapuskan seluruh amal baikmu itu dengan sikap yang tidak mengenakan, yaitu dengan selalu mengungkit-ungkit, cari popularitas di tengah-tengah orang lain, dan juga selalu menyakiti perasaan orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, berdasarkan penjelasan ini, maka bagaimana sholat itu bisa membuat pelakunya bisa memberikan satu energi yang kuat sehingga pelakunya itu bisa merubah menjadi yang lebih baik kalau tidak dijaga perilakunya. Makanya sering sekali ma'asyiral muslimin, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang hablum minallah itu dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang hablum minan nas. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah hablum minallah ketika tidak dibarengi dengan ibadah-ibadah hablum minan nas, maka ibadah-ibadah hablum minallahnya itu akan sia-sia. Sia-sia bukan tidak mendapatkan pahala. Insya Allah kita semua yang sholat di sini mendapat pahala sholat Jumat, mendapat pahala zikir, mendapat pahala wirid. Tetapi semua pahala itu akan sirna begitu saja ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Maka ibadah yang sudah sekian tahun kita lakukan, pahalanya itu tidak pernah terakumulasi. Padahal pahala ibadah itulah sebenarnya yang memberikan kekuatan kita untuk selalu bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk. Tetapi ketika itu tidak pernah dijaga, maka sholat kita tidak akan pernah bisa berfungsi sebagai tameng pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka selama itu juga zikir kita tidak pernah akan memberikan ketenangan bagi kita. Boleh jadi kita selalu berzikir, tetapi justru tambah galau,
tambah sedih, karena boleh jadi karena perilaku kita yang terlalu buruk. Ittaqillah haitsu ma kun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah dimanapun kalian berada. Wa atbis sayiat bil hasanat, dan barengilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Tamhuha, karena sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menutupi segala perbuatan jelek. Ternyata itu mempunyai arti juga sebaliknya, bahwa sesungguhnya perbuatan jelek juga bisa menghapus segala perbuatan baik kita. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka mari sempurnakanlah sholat kita dengan kita selalu menjaga perilaku kita. Baginda Rasulullah juga mengingatkan dalam sabdanya, orang yang sholat tetapi setelah itu juga masih terus melakukan maksiat, maka sesungguhnya sholatnya itu akan semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh langit dan bumi. Boleh jadi banyak sekali di tengah-tengah kita mereka orang yang rajin sholat, rajin puasa, tetapi perilakunya tidak pernah mencerminkan sebagai orang yang sholat, perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang berpuasa, karena boleh jadi mereka tidak pernah bisa menjaga lidahnya. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, banyak sekali contoh-contoh tentang bagaimana sangat tidak bernilainya ibadah hablum minallah ketika tidak dibarengi dengan ibadah hablum minan nas. Di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat perempuan yang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Sholatnya tidak pernah tinggal, bahkan disertai dengan tahajud. Puasa Ramadannya tidak pernah tinggal, bahkan dibarengi dengan puasa Senin Kemis. Sedekahnya juga tidak pernah tinggal. Tetapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita tadi masuk ke dalam neraka. Para sahabat pada saat itu terkejut, mengapa demikian ya Rasulullah? Wahiyatu dijaraha bilisaniha, karena wanita tadi itu selalu kalau berbicara menyakiti perasaan orang lain, selalu menyakiti perasaan tetangganya. Ini artinya apapun amal ibadah yang kita lakukan dalam bentuk ibadah hablum minallah, kalau itu tidak dibarengi dengan sikap dan perilaku kita, maka sholat, maka zikir yang Allah katakan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan zikir itu juga bisa memberikan ketenangan jiwa, maka akan lumpuh, maka tidak akan berfungsi sama sekali, karena ulah dan perilaku perbuatan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu berdasarkan penjelasan ini, ternyata kewajiban sholat kita belum cukup hanya baru sebatas melaksanakan ibadah-ibadah ritual yang sifatnya rutinitas. Jangan merasa puas kalau kita sekarang ini sudah sholat Jumat. Jangan merasa kita sudah melaksanakan kewajiban karena kita sudah sholat 5 waktu. Karena ada kewajiban yang lebih penting dari itu adalah bagaimana bisa merealisasikan nilai-nilai yang ada dalam ibadah yang kita lakukan. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah simbol-simbol yang harus dimaknai. Para sufi menyebutkan bahwa sholat itu ada 2. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Dan ini benar-benar harus berjalan secara bersamaan. Ketika kita hanya baru melaksanakan sholat sesuai dengan aturan fikih, sebelum sholat kita berwudu, tumakninah, rukunya baik, sujudnya baik, bacaannya baik, itu baru sholat sebatas syariat, dan itu belum cukup. Harus ada sholat hakikat, yaitu bagaimana sholat kita itu benar-benar bisa dirasakan kepada orang yang ada di sekitar kita. Sholat yang semacam inilah
Insya Allah salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ketika orang mempunyai perilaku yang semacam ini, maka insya Allah zikir dia juga bisa menjadi satu kekuatan energi positif yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi pelajaran khususnya bagi pribadi saya sendiri dan umumnya bagi para hadirin semua. Barakallahu wa lakum wa nafani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.